Orang yang tidak dapat mengendalikan diri ibarat kota yang roboh temboknya. Kata cemilan enak ini rasanya. Kali ini kita akan membuat cheese crackers. Jadi kalau kita tidak alergi dengan tepung terigu ataupun tepung ketan, itu kita boleh berbahagia. Karena ada orang tertentu yang ada alergi tepung terigu dan tepung ketan. Jadi kali ini aku akan sharekan untuk membuat crackers tanpa gluten atau gluten free. Yuk ikutin terus. Bahan-bahannya ini udah aku siapin. Ada 140 gram tepung tapioka cap orang desa, 50 gram ini almond powder ya, 30 gram parmesan cheese atau keju parmesan, kemudian ada 1,5 sendok makan wijen putih dan wijen hitam. Ini udah disangrai, jadi mau di skip juga nggak masalah. Kemudian ada baking soda. Baking soda warnanya lebih putih. Di sini gunakan 1/2 sendok teh dan 1/2 sendok teh lagi baking powder. Jadi dibandingkan warnanya baking soda dengan baking powder itu lebih butek, dan 3 gram garam. Kemudian 30 gram minyak makan. Jadi minyak makan atau minyak goreng atau minyak sayur sama saja. Dan airnya 70 ml. Itulah bahan-bahannya. Kebetulan aku ada tepung tapioka yang sudah disangrai, jadi aku gunakan yang sudah disangrai. Kalau nggak ada yang disangrai, itu bisa digunakan tepung tapioka yang tanpa sangrai juga nggak masalah. Jadi ini kita akan masukkan semua bahan dasar tepung atau bahan keringnya ke dalam wadah. Kita campur menjadi satu. Jadi almond bubuknya, tepung tapioka, parmesan cheese, dan juga biji wijennya nanti mau dimasukkan juga. Tapi ini diaduk dulu sampai rata. Kemudian masukkan 3 gram garam, baking powder dan baking soda 1/2 sendok teh. Jadi seperti ini diaduk rata saja sebelum dicampurkan dengan air dan minyak, juga wijen. Ini diaduk rata, baru kita sisihkan dulu. Kita siapkan campuran air dan minyaknya. Air dan minyaknya itu diaduk aja rata. Kemudian masukkan ke adonan ke tepungnya itu sedikit demi sedikit sampai dia bisa dipulung. Jadi ini tahap pertamanya aku masukkan kira-kira 9 sendok makan sambil diaduk ya. Bisa aja penggunaan airnya itu beda karena daya serap tepung yang kita gunakan bisa berbeda ya. Kurang lebih airnya seperti itu. Makanya dimasukkan secara bertahap saja sampai bisa dipulung. Nah, setelah itu baru masukkan wijen dan diaduk rata. Kalau udah ini selesai, kita siap cetak. Untuk cetaknya gunakan alasnya baking powder. Alasnya itu baking paper. Jadi untuk supaya tidak lengket ke rolling pinnya bisa dialasin dengan kertas ataupun plastik. Ini gelasnya setipis mungkin, tapi karena aku suka yang lebih tebal, aku buat agak tebal dikit ya. Pindahkan ke tray, tapi waktu pindahkan ke tray itu pelan-pelan karena dia gampang pecah. Kalau misalnya sedikit saja kita lebih kuat. Ingat ya, kalau mau yang lebih renyah itu tipis aja. Kemudian dipotong bentuk segi 4 kecil atau bujur sangkar, atau mau gunakan cookies cutter boleh ya. Cuman ini sedikit lebih lengket. Kalau mau gunakan cookies cutter itu dialasi dengan plastik aja dulu baru dicetak. Oke, seperti ini. Jadi ini kalau ukurannya sedikit lebih tebal, dia akan kerenyahannya itu nggak terlalu. Tapi kalau kita buat yang tipisan, itu renyahnya itu akan terasa lebih enak. Dan ini rasa cheese-nya, gurihnya ini enak banget. Jadi buat kalian kalau misalnya bosan makan yang manis, mau yang gurih, kalian boleh coba yang ini, crackers-nya.
Jadi crackers keju dengan aroma kejunya yang wow banget ya. Oke, ini udah selesai dipotong-potong petak dan kita akan tusuk-tusuk dengan menggunakan garpu. Cara tusuknya itu seperti ini saja. Untuk lubangi supaya dia tidak menggelembung saat kita panggang ya. Jadi ovennya udah dipanasi sekarang, suhunya 150 derajat Celcius, api atas bawah. Kurang lebih 35 sampai 45 menit deh. Diperhatikan aja. Kalau bagian atasnya masih lembek itu lanjutkan lagi. Nah, ini udah selesai. Sudah kurang lebih 45 menit dan aku akan biarkan dulu sampai dia dingin, baru akan aku patahkan. Ini bisa disimpan di toples. Ini masih bisa ditipisin ya kalau mau ditipisin. Seperti ini crackersnya. Jadi kalau suka yang lebih tipisan, ini bisa ditipisin lagi. Untuk snack atau cemilan enak. Ini rasanya enak deh karena ada cheese-nya, ada aroma wijennya. Kamu boleh cobain. Jadi semoga video ini boleh bermanfaat. Kalau bermanfaat jangan lupa di like dan di share ke teman-teman yang lain di semua sosial media yang kalian punya, supaya bisa belajar bersama dengan kita di sini. Buat kalian yang sudah rebake atau recook, jangan lupa di post ke IG tag VDL_momscake. Dan jangan lupa join ke Facebook Erlina Lee. Oke, akhir kata dari pertemuan kita kali ini. Thank you for watching. See you. Bye-bye.